Siapa yang datang? Uhuh. Hahaha. Ah, Yupes, haha. Sakit, haha. Ups, hahaha. Ups, ah 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 ah. Jangan telepon. Tidak bisa telepon. Ah 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 ah. Masing-masing dari kalian memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada yang bisa hidup lebih dari 10 hari setengah bulan. Ibu mertua, kami tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa kau melakukan ini pada kami? Lihat penampilanmu yang menyedihkan. Oke. Maka aku akan bermurah hati. Tunjukkan jalan hidupmu. Penyakit aneh ini. Hanya satu orang di dunia ini yang tahu. Itu adalah Hooking New, si tulang besi abadi. Tapi Hooking New memiliki julukan. Ingat untuk membawa token yang kuberikan padamu. Kakak Chang beberapa hari ini. Adik mempelajari buku medis Tuan Hu dengan sepenuh hati. Meskipun aku tidak mengerti, tapi waktu semakin sempit, tidak bisa ditunda lagi. Adik hanya bisa mengambil risiko menyuntik kakak Chang. Kita hidup dan mati bersama. Jika sayangnya ada yang salah, adik tidak akan pernah hidup sendirian. Kakak. Jangan melakukan hal bodoh untukku. Cukup berikan jarumnya. Cukup setuju denganku. Jika kau beruntung bisa diselamatkan, itu hanya membuat Hu Shiboku kehilangan muka. Jika 3 tahil harta karunmu meledak, lebih baik aku menderita sendirian di tikar jerami ini. Kamu bisa. Cukup tenggelam. Tidak baik. Darah Guan Yun berasal dari perut bagian bawah, menghubungkan vitalitas pribadi. Apa yang harus kulakukan? Tuan Hu kakak Chang. Guan Yuan berdarah. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja aku tahu.
Tapi mengapa aku harus memberitahumu? Aku akan mengubah hidupku sekarang. Aku hanya meminta kamu untuk menyelamatkan kakak Chang. Aku akan mati di depanmu segera. UPS aku bilang tidak membantu. Bagaimanapun itu tidak diselamatkan. Aku Hu Qingniu tidak berdaya. Itu bukan ketidakkekalan. Apa gunanya bagiku kalau kamu mati? Kamu baru saja mati 10 Sang Wuji. ITU Tidakakan, menyelamatkan Chang Yechen. 1 nyawa. Kakak Chang, kamu sudah bangun. Uji. Kamu benar-benar menyembuhkanku. Itu bagus. Oh sayang. Fantastis luar biasa. Tongkat bambu bisa digunakan sebagai pengganti jarum emas. Aku takut hanya kamu di dunia ini. Murid dan murid mengambil kembali nyawa mereka. Meskipun kakak Sang yang menyembuhkan, tapi semua sesuai dengan buku medis kamu. Murid ingin berterima kasih kepada guru. Yah lupakan saja. Tapi hanya sedikit rambut. Kamu mulai berlebihan. Bahkan jika tubuh Chang Yuchun pulih. Aku takat itu hanya memiliki umur 40 tahun. HMPHHH. Seorang pria, melayani dunia dan negara. Jika kamu bisa membuat karir, 30 sudah cukup. Mengapa 40? Jika kamu tidak memiliki apa-apa dalam hidupmu, bahkan jika kamu berusia lebih dari 100 tahun, itu hanya membuang-buang makanan. Oke. Kakak Sang, aku minta maaf untukmu. Jika bukan karena upaya keras kakak Sang, aku pasti sudah mati. Aku menghargai bahwa kamu terlalu terlambat. Kakak Chang, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Adik kecil, luka-lukaku sudah sembuh. Tidak masuk akal bagimu untuk tidur bersamaku setiap hari. Aku akan pergi ke gudang dulu. Laporkan situasinya kepada Zhang Zhenren. Kamu tinggal di sini dan terima perawatan dari pamanku. Jangan membuatnya marah. Aku punya sifat yang buruk. Tidak kenal dia secara umum. Kamu tidak perlu sedih. Maka racun dingin itu akan hilang darimu. Aku akan membawamu keluar dari sini, mengantarmu ke Gunung Wudang. Biarkan kamu bertemu gurumu. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal saudara Chang. Hati-hati. Pergi. Pergi. Selamat tinggal saudara Chang.
Apa yang terjadi, Tuan? Aku berpikir keras. Lakukan yang terbaik. Itu tidak pernah bisa mengeluarkan semua racun dari tubuhmu. Tuan, Anda sudah melakukan yang terbaik untuk menyembuhkanku. Racun di tubuhku tidak bisa dihilangkan. Itu takdir. Anda sudah menyadarinya. Baiklah, titik guancung di luar jari manis. 2 inci dari jurang dingin di lengan. 4 pilar titik portal kosong di garis alis belakang. Aku tidak merasakan apa-apa setelah jarum. Dengan kecerdasanmu. Seperti yang diharapkan dari bakat tak tertandingi di bidang medis. Haha. Tidak sampai 20. Keterampilan medismu pasti sebanding dengan Hua Tuo. Oke. Hei. Sayangnya kamu tidak punya banyak waktu. Kamu adalah dokter terbaik. Kamu hanya belajar keras. Apa gunanya itu? Karena aku masih punya 2 keinginan yang belum terpenuhi. Yang pertama, aku akan mengambil tubuh yang merugi dari Chang Dada. Perlakukan seperti itu. Yang kedua, aku ingin menyembuhkan Paman Yu. Biarkan dia tidak harus bergantung pada orang lain untuk menopangnya. Bisa berjalan sendiri, maka aku akan mati tanpa penyesalan. Pikiranmu. Sama seperti ketika aku masih muda. Saya memfokuskan diri untuk belajar kedokteran sejak muda. Bertekad untuk menyelamatkan dunia. Hasilnya, orang yang saya selamatkan malah ingin menyakiti saya. Lalu sejak itu, saya tidak percaya siapapun lagi. Berikan saya 1. Hei, itu dan itu juga. Saya ingin ini juga. Saya ingin ini, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Hidangan segar. Beberapa orang sangat berbakat. Menjual hidangan juga bisa main trik. Tidak tahu malu. Ayo lihat semuanya. Makanan saya semua sayuran segar. Tapi orang-orang malah membeli makanannya, katamu. Kenapa begitu? Benar-benar, kenapa begitu? Baru saja kamu sangat genit dan genit sampai gila dengan seorang pria. Kenapa sekarang tidak bicara? Siapa yang tidak tahu di jalan ini? Kamu menjual sayur dengan kecantikan. Sangat pandai berbisnis. Kakak ini. Tolong hormati diri sendiri. Bilang saya tidak menghormati diri sendiri. Saya yang tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Kamu bau. Bilang saya tidak menghormati diri sendiri. Kamu bau. Jangan ganggu ibuku. Tidak, si rubah besar juga membawa rubah kecil. Siapa ini yang keluar untuk menggoda? Pria mana yang kamu punya anak liar dengannya? Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Berikan saya 2 roti. Tidak ada penyesalan. Jangan sedih. Ibu akan membelikanmu permen untuk dimakan, oke? Oke, 2. Ini yang kamu katakan. Jangan menipu. Semoga lancar. Permaisuri. Apa masalahmu? Tidak ada, ayo pergi. Ibu sangat manis. Tidak ada penyesalan. Teman ibu mungkin ada masalah. Jika aku tidak pergi. Aku takut aku benar-benar tidak bisa melewati ini. Kamu bermain dengan anak-anak di dalam dengan patuh. Jangan pergi jauh. Ibu akan segera kembali, oke? Hahaha. Aku akan bermain denganmu. Bye. Oke. Hahaha.
Hei, aku pikir ini dia. Tidak mungkin itu dia. Itu dia kenapa di sini? Benar. Ayo ayo. Santai saja. Tuan tamu silakan. Tuan tamu silakan naik ke atas. Apakah kamu menyadari? Berbagai sekte berkumpul di sini hari ini. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Itu aneh. Sekte Huashanku diundang oleh pintu yang sama. Kenapa kebetulan sekali sekte lain juga bertemu di sini? Hei bro, kamu juga diundang oleh pintu yang sama. Kita semua dengan janji, tapi tidak ada yang maju untuk mengundang. Mungkinkah kita telah tertipu? Tapi, kode komunikasi setiap sekte berbeda, dan mereka merahasiakannya. Jika bukan karena orang-orang di keluarga ini, bahkan jika kamu melihatnya, kamu tidak akan tahu artinya. Kecuali orang ini memiliki kekuatan besar. Baru kemudian kita bisa tahu kode komunikasi setiap sekte. Aku takut yang baik tidak datang. Lebih baik aku pergi dulu. Oke. Ayo pergi. Pergi hahaha. Siapa ini? Siapa ini? Pesau siapa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak merasa lega. Hahaha. Siapa yang datang? Hahaha, Uhu. hahaha, Ah Yupes haha sakit. Haha Yupes haha Yupes haha. Ah 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 ah. Ah. Oh, ah oh, oh. Ah 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 ah. Ah. Ah.
Tuan lihat apa yang aku injak hari ini. Tuan, hari ini aku menginjak Ganoderma lucidum Songshan. Lihat, hari ini aku memetik Ganoderma lucidum Songshan. Tuan. Apa yang terjadi, Tuan? Aku sakit hari ini. Apa? Baca bukunya sendiri. Kalau begitu aku akan... Siapa yang melemparkanmu ke dalam? UPS. Keluar. 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 Tuan sedang sakit. Bagaimana Wuji bisa diam saja? UPS, kamu tahu apa yang aku punya. Ini akan menular padamu. Aku terkena cacar. Kilya. Jangan mendekat Wuji. Uji. Turun gunung dan cari tempat untuk menginap selama setengah bulan. Jangan kembali. Bersembunyi sebentar. Agar aku tidak menularimu setelah sembuh. Aku ingin merawatmu lagi. Tidak jika aku menghindar. Siapa yang akan melayanimu? UPS, aku tidak perlu siapa-siapa melayaniku. Tidak, Wuji tidak akan pernah pergi. Oke. Kalau begitu kamu tinggal. Aku akan menghubungimu kapanpun ada yang perlu dilakukan. Baiklah Pak, silakan hubungi saya kapan saja. Ayo. Huh. Aturan tata kelola yang baik untuk bulu. Kedua, rawat kulit. Kedua, rawat meridian. Kedua, enam organ dalam. Kedua, rawat 5 organ dalam. 5 organ dalam. Setengah mati setengah hidup. Maafkan aku karena begitu jahat. Lebih dari setengah mati. Hampir saja. Hahaha. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bahaya. Rekan seniman bela diri, silakan temui Dr. Hu. Minta dia untuk merawat kita. Tunggu. Semua orang gak ada di sini. Kebetulan sekali, Mr. Hu sendiri jatuh sakit parah, terbaring di tempat tidur. Tidak bisa membantu kalian. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya silakan minta orang pintar lainnya. Ayah saya Mr. Gu yang menolak menyelamatkannya. Adik, berikan dia token ini. Dia akan keluar untuk menyelamatkan kita. Memang benar Mr. Gu tidak bisa membantu. Tapi juga benar kalian sakit parah. Prajurit sekarang jahat. Tidak pernah berani saling menipu. Canopy Jade Fairy Rejuvenation. Minta dia untuk menyelamatkan kita. Pak. Masuk. Pak. Letakkan barang di tempat tidur. Kamu cepat berhenti. Pak. Ini 6 bunga yang dibawa oleh pasien di luar. Keluar. Apakah 6 orang ini mati atau hidup? Ini tidak ada hubungannya dengan marga Hu saya. Ya ampun. Minta dokter untuk menyelamatkan kita. Semuanya. Saya sangat menyesal. Suami saya terkena cacar. Asuransi diri. Tidak ada obat untukmu. Saya menyarankanmu mencari dokter lain. Hindari menunda luka. Kami bepergian ratusan mil. Nyawa dipertaruhkan. Tolong Tuan Sang Hu selamatkan nyawa kami. Jika kami tidak bisa mendapatkan dokter ajaib untuk menyelamatkan kami pasti mati. Tolong kami. Tolong kami. Ibu pelan-pelan. Ibu, kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Tolong bantu kami. Tuan Joker tidak bisa menahannya lagi. Ibu, ada apa denganmu? Ratu, apa masalahmu? Tolong. Seseorang tolong selamatkan ibuku. Ibu. Mari bantuku. Ratu. Apa masalahmu? 1000 saudara. Tolong selamatkan ibuku. Saya bukan dokter. Dokter ajaib hanya sakit parah. Kemudian tolong bantu saya. Ibu, tolong. Tolong bantu Ratu. saya. Bangun. Ibu. Ibu, apa kamu merasa lebih baik? Hebat, Ibu.
Kamu akhirnya bangun. Adik kecil inilah yang menyelamatkanmu. Apa kamu sudah lebih baik? Terima kasih adik kecil. Bolehkah saya bertanya? Anda adalah murid Yisian dari lembah kupu-kupu. Pasti itu seseorang dari Mingjao. Kenapa kamu tahu metode latihan wudang? Aku bukan dari Mingjiao. Guruku pernah memberitahuku. Jangan pernah muncul di sekte iblis. Gurumu. Ya, guruku adalah Zhang Zhenren, kepala sekolah wudang. Kamu benar-benar murid wudang. Itu ayahku Zhang Chuishan. Salah satu dari 7 pahlawan wudang. Jadi kamu adalah... Opo kamu kenal aku? Benar? Yin Liuxia. Bagaimana kabarnya? Hanya setelah mendengar tunangannya ditawan dan menghilang. Sering tidak bahagia. Kamu sepertinya teman dari sekolah wudang kami. Kalau boleh aku bertanya, kamu jelas seorang ahli bela diri. Kenapa memakai pakaian wanita petani? Aku telah melakukan kesalahan. Jadi aku hanya bisa menyamar. Mengundurkan diri dari dunia persilatan. Adik kecil, bisakah kamu menyembuhkan penyakit ibuku? Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin menyembuhkannya. Kurasa lukamu tidak parah. Kenapa kamu tidak menetap di sini dulu? Kamu juga bisa tinggal di kamarku dulu. Terima kasih adik kecil. Ah 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 ah. Aduh, aku tidak tahan lagi. Obat pereda nyeri ini akan meringankan rasa sakitmu. Dan seterusnya. Beberapa dari kami memiliki luka yang berbeda. Kenapa kamu menggunakan sup? Itu obat untuk kita semua. Ah ya. Aku khawatir anak ini, sama seperti Koki dari Pavilion Lian Lian. Mereka semua ingin meracuni kita. Ingin membunuh kita. Itu bukan rakun. Aku lihat rasa sakitmu tidak tertahankan. Itu sebabnya aku membawa obat pereda nyeri ini. Nak, kamu punya waktu untuk membuat obat. Lebih baik Bujak Tuan Hu. Minta jeda tong dan menemui kita. Kami semua akan berterima kasih. Apa yang kamu bicarakan dengan anak ini? Karena Hu Yisian menolak untuk bertemu, maka kita akan memaksa masuk. Pisau akan berada di lehernya. Lihat apakah dia mau menuruti atau tidak. Kita masak paksa. Masuk paksa kita di sini untuk mencari dokter. Bukan untuk balas dendam. Kamu akan membuat Hu Yisian marah. Lalu dia menolak untuk membantu. Tidak bisa masuk paksa. Jika kamu menunggu lebih lama, lambat laun itu akan menjadi kematian. Lebih baik kita bakar sarang pencurinya. Lalu biarkan dia masuk dengan pisau putih. Pisau merah keluar. Benar. Mari kita bunuh pencuri ini bersama-sama. Masalah besarnya adalah semua orang akan mati bersama. Benar-benar. Beraninya kamu memperlakukan Dokter Hu seperti ini. Nama keluarga saya Sue, saya tidak bisa berurusan denganmu dulu. Berhenti. Tuanku tidak bisa dirayu dengan cara lembut atau keras. Kamu terus seperti ini hanya akan merugikan dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak membiarkan saya melihat lukamu dulu? Lalu coba mencari pengobatan dari Tuan. Lalu terima kasih Tuan Muda. Terima kasih. Ah, Tuan? masuklah. Tuan, saya memetik beberapa herba aneh hari ini. Tolong bantu Tuan untuk melihatnya. Biarkan saja. Tuan, Anda benar-benar tidak menyelamatkan orang. Saya tidak tahu siapa itu. Oh, sangat disayangkan. Ya, bagaimana dengan orang-orang itu? Sangat aneh.
Setelah membaca begitu banyak buku medis, tidak pernah melihat. Apa itu? Oh, mereka bukan murid Ming Chult. Mati atau hidup? Apa hubungannya dengan saya? Lalu jika ada saudara Ming, tidak ada kerusakan di luar tubuh. Congesti intra-abdomen. Wajah merah dan bengkak. Pusing. Bagaimana Tuan akan diperlakukan? Jika dia adalah murid Ming Chult. Jadi saya menggunakan ekor kura-kura gunung kacang merah. Darah immortal roh, bumi persik immortal, rhubarb kemenyan. Mur dan anggur campur. Setelah digoreng, tambah kotoran tembaga. Ambil pada akhirnya. Untuk menghilangkan kemacetan. Maka jika ada murid Ming Chult, alirkan air ke telinga kiri, merkuri ke telinga kanan, cat mentah di mata. Sakit. Bagaimana Tuan akan sembuh? Jika dia adalah murid Ming Chult, saya akan memasukkan merkuri ke telinga kirinya. Karena kaleng timah bisa larut dalam merkuri. Mengalir perlahan. Telinga kanan ditusuk perlahan dengan jarum emas. Karena merkuri akan menempel pada jarum emas. Anda juga bisa mengeluarkannya perlahan. Adapun cat mentah ke kayu. Haluskan saus kepiting. Atau bisa larut. Terima kasih Tuan. Oke. Yo, terima kasih sudah datang. Hahaha. Zhang Xiaoxia, nama saya Jane. Terima kasih banyak. Saya tersinggung sebelumnya. Mohon maafkan saya. Hahaha, sejak zaman dahulu pahlawan lahir dari remaja. Saya tidak bisa melihat bahwa Anda masih muda. Tapi dia terampil. Murid Biegu, Yisian benar-benar luar biasa. Ya. Anda telah memujinya. Itu Tuan yang meminjam tangan Fearless. Menyelamatkan semua orang. Oh, terima kasih. Terima kasih, saya menunggu tubuh saya sembuh segera. Terima kasih kepada Zhang Xiaoxia. Oh, terima kasih banyak. Datang terima kasih. Ah, ah. Ah. Apa menurutmu menyelamatkan orang itu menyenangkan? Bawa kita untuk berlatih. Tidak. Saya melakukannya satu persatu sesuai resep Tuan. Ada yang salah. Sebelumnya hanya wajah yang gatal. Sekarang seluruh tubuhku gatal. Bocah bau, lihat saja, kalau aku tidak membunuhmu dan membayar pemakamanmu. Ah, Gukin, saya baru saja melihat Anda menggunakan seni bela diri sekte Mei. Siapa sebenarnya kamu? Saya mengenal Anda. 10 tahun yang lalu, sang guru mengirim saya ke Mei untuk memberikan hadiah. Saya melihat Anda di sana. Anda adalah Ji Xiaofu dari sekte Mei Ji Xiaofu. kamu, saya salah orang pergi. Hei, Janji. Uji kamu baik-baik saja. Anda benar-benar BBG dari sekte Mei. Saya sudah pensiun dari dunia persilatan. Mengapa terpaku pada identitas? Maka Anda benar-benar BBG. Andai saja Paman Ying Liu ada di sini, dia selalu merindukanmu. Saya berhutang padanya. Seumur hidup ini. Tidak bisa membalas. BBG. BBG ada apa denganmu? Ah tidak. Bibi. Mr. Wuji mendemonstrasikan dengan hukum Mister. Awalnya ada roh. Tapi keesokan harinya luka itu terulang. Lebih buruk dari sebelumnya. Penyakit kambuh itu biasa. Tapi tidak semua 10 dari mereka. Apalagi itu berubah lagi dan lagi. Sangat aneh.
Wuji bingung. Tolong beri pencerahan Tuan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tuan, bolehkah saya masuk dan melihat? Anda tidak diizinkan masuk. Aku akan memberimu resep penyelamat hidup. Ada 5 ramuan Angelika Yuanzi Shingdi Solo Winprof. Kedua terenggiling digunakan sebagai penunjuk jalan. Berapa harga pil ini, Tuan? Sudah kuberitahu, semakin berat semakin baik. Pergi sana. Sifat obat dari kelima obat ini pada dasarnya bertentangan. Mengapa disebut resep? Menggunakan terenggiling sebagai penunjuk jalan bahkan lebih berbeda. Bagaimanapun juga. Kembali ke Angelika. Yuanzi adalah untuk memintaku bercita-cita tinggi, atau terbang jauh. Hidup sendiri adalah petunjuk untukku. Hanya dengan cara ini kita bisa bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, Winprof lebih jelas. Itu untuk memberitahuku jika terjadi kebocoran. 2 batu emas menggunakan terenggiling sebagai jimat. Adalah untuk membuatku berjalan cepat di antara 2 batu emas. Ambil jalan gunung bukan jalan raya. Buruk itu berbahaya. Bibi bukan bibi yang baik. Tuan. Tuan? Tuan. Guling. Aku menemukan seseorang yang meracuni. Peracun. Cepat ambil 3 pil Bezoar Blood Exhaustion untuknya. Pergi, itu di laci ketiga. Pergi dan biarkan aku sendiri. Nang U. Hei Nang U. Kak, aku baik-baik saja. Ayo. Apa kau keracunan? Jika aku menyembuhkanmu, kita tidak akan pernah bertengkar lagi. Baik? Hei, aku ringan. Apa lukanya? Bisakah kau tahu racun apa yang kudapat? Jika kau bisa mendetoksifikasiku, meskipun kau menang. Aku melihatmu, dokter peri. Aku takut tidak sebaik peri racunku. Terima kasih adik, telah menyelamatkan Zhuo Jing. Dia istrimu? Hei, itu saja. Aku juga tidak bisa menyembunyikannya. Kami dulu adalah pasangan yang saling mencintai. Tersohor sebagai dewa pengobatan dan dewa racun. Seorang dokter, seorang pria beracun, terkadang untuk bersaing dalam kemampuan, dan hampir saling bermusuhan. Untuk menghindari merusak hubungan suami istri hasilnya, aku bersumpah dengan sumpah beracun. Dari sekarang, bukan Ming Jiao, aku sekarat. Karena suami istri kami adalah anggota Ming Jiao, saudara-saudara di Ming Cult, tidak akan saling menyakiti. Hingga 7 tahun yang lalu, sebuah pasangan tua diracuni. Datang ke lembah kupu-kupu ini untuk berobat. Itu adalah pemilik pulau Ling Snake Island di Laut Cina Timur, Nenek Jinhua dan Tuan Yinye. Keracunan Nenek Jinhua ringan, bisa diobati. Tuan Yinye itu bukan anggota Ming Jiaku. Aku akan mati. Jangan menyembuhkannya. Aku tidak menyangka dia akan mati karena keracunan. Jadi Nenek Jinhua membuat sumpah serius. Selama kakak sepupuku setuju dengan satu orang selain Ming Jiao, dia akan membunuh saudaraku. Oh, aku mengerti. Berbagai penyakit aneh di antara para pendekar itu. Semua dibuat oleh Nenek Jinhua dengan Tuan Blue Shadow. Untuk mencari alasan balas dendam. Aku tahu kakak sepupuku pasti akan mengobati penyakit-penyakit sulit itu. Jadi, aku juga memanfaatkan ini untuk meracuni. Biarkan dia tidak sembuh. Tidak heran kami terus-menerus sakit. Kali ini, aku dan saudaraku, mungkin Hei. Nangong sedih Nangong. Hei, ada apa dengan Nangong? Apa yang terjadi pada Nangong? Jadi,
Dan saya datang dengan pertanyaan terakhir. Jika kamu tidak bisa menghilangkan racun dalam diriku, dan saya menang, Tuan, kamu punya keahlian medis. Tidak bisakah kamu menunjukkan racun apa yang kamu ambil? Nangong sekarang memiliki kemampuan menggunakan racun. Bisa dibilang terance. Saya mungkin tidak bisa menyelamatkanmu kali ini. Tapi saya tebak. Kamu seharusnya mengambil racun dari 3 serangga dan 3 tumbuhan. Saya hanya tidak tahu, bagaimana 6 racunmu dikonfigurasi? Saya benar-benar tidak bisa menebak sama sekali. Malu. Malu. Ah. Ah. sapi hijau, Nangong. Maafkan saya. apa yang kamu lakukan? Suamimu tidak mampu. Kali ini mungkin benar-benar tidak bisa menyembuhkan racunmu. Kamu menang. Kamu menang. Kamu telah menang seumur hidupmu. Kakak senior tidak bisa. Kenapa kita tidak pergi ke dunia bawah bersama? Mari kita menjadi pasangan Huangquan. Tidak ada kakak senior. Tuan sapi hijau. Tuan King New. Sapi hijau. Tidak ada sapi hijau. King New. King New, tolong lepaskan titik akupuntur saya, King New. Sapi hijau. Daging sapi hijau. Tuan Lime. Tuan Lime. Tuan Bangun Lim. Hahaha. Hahaha. Ah. Ah. Harimau sapi hijau. Keluar dan mati. Tuan Harimau sudah mati. Kejam? Apa yang kamu inginkan? Saya hanya datang hari ini untuk melindungi sapi hijau. Menyelesaikan dendam bertahun-tahun dengannya. Jika orang dewasa melampaui batas, mencari masalah, jangan salahkan anak buah saya karena kejam. Bagaimana dia mati? Racun.
Limehu, saya datang jauh-jauh untukmu. Bagaimana bisa kamu mati seperti ini? Begitu banyak tahun. Saya hanya menunggu hari ini. Kamu meracuni dirimu sendiri. Sangat menyebalkan. Ambisi ayah saya. Saya tidak bisa melaporkannya sendiri padanya. Dosa. Berbuat jahat. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Meskipun kamu tidak meminta andu saya, tapi kamu melakukan yang terbaik untuk membuat saya menderita lebih sedikit. Selama bertahun-tahun, terlihat dingin dan keras padaku. Tapi aku tahu kamu peduli padaku di hatimu. Kejam? Jangan terlalu sedih. Tuan-tuan. Mr. Wu belum mati. Madam juga masih bernafas. Jadi apa yang kita lakukan? Mbezoar darabis. Dan yulong suesan. Tuan. Madam. Senior dan istri. Jangan khawatir Tuan masih hidup. Benarkah? Madam, saya memberimu makan. Kami makan bezoar blood dried dan yulong suesan. Sementara mengunci racun. Saya tidak tahu apakah ini benar. Benar-benar. Xia Wuji, cepat tangkap obat sesuai resep saya. Ini akan menyelesaikan racun dalam diri kita. Tidak. Apakah ada yang salah dengan resep ini? MRS Hu sangat ahli dengan racun, tapi berbicara tentang obat masih belum sampai. Tuan. Salah satunya adalah 3 serangga dan 3 tumbuhan. Sangat beracun. Sisi nyonya ruoi. Aku khawatir tidak bisa menghilangkan racun dalam tubuh. Lalu harus bagaimana? Aku ingat. Tuan Hu pernah menunjukkan buku tentang detoksifikasi padaku. Salah satunya adalah untuk mengatasi racun 3 serangga dan 3 tumbuhan. Aku benar. Gunakan resepnya untuk menghilangkan racun dari tubuh sepenuhnya. Aku mengerti. Mowgli, untungnya kamu mendapatkan buku asli Tuan Hu. Kalau tidak, aku khawatir tidak ada yang bisa melihatnya. Hei, apakah kita akan memberitahu Nyonya Hu tentang ini? Selama bertahun-tahun, Tuan dan Nyonya Hu tentang racun dan detoksifikasi mengganggu kedamaian. Agar tidak mengganggu Nyonya lagi, jangan beritahu dia, agar tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Selama aku diam-diam mengubah resepnya, masuk akal. Mendesak, menyelamatkan nyawa. Cepat ambil obatnya. Mari kita rebus obatnya. Oke. Senior, apakah kamu merasa lebih baik? Pembengkakan di anggota tubuhku sudah hilang. Kurasa nyawaku aman. Aku tidak menyangka nyawa kalian dan suami istriku. Semuanya berkat Fearless kamu yang menyelamatkannya. Ini benar-benar. Terima kasih banyak. Tuan itu sangat serius. Kalau bukan karena ajaran baik guru, Fearless tidak tahu cara menyembuhkan. Senior sebenarnya menyalahkanku karena selalu marah padamu. Kamu hampir mati. Terima kasih atas keberuntunganmu. Kalau tidak, aku tidak akan sendirian. Kakak, aku berjanji padamu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah bertengkar denganmu lagi. Adik baik-baik saja. Seperti kata pepatah, ada trik yang salah. Jika kita tidak minum racun dulu dan pingsan, aku takut aku akan benar-benar jatuh ke tangan Nenek Jinhua. Itu benar-benar meminta. Kamu tidak bisa meminta kematian. Mungkin kamu dan aku. Sekarang dia benar-benar menjadi orang mati. Itu masuk akal. Tuan Nenek Jinhua mengira kamu sudah mati. Tidak ada balas dendam lagi. Kamu bisa tenang di masa depan. Ya, Nenek Jinhua bukan orang biasa.
Dia tidak akan mudah tertipu. Dia benar-benar licik. Pada hari biasa, perilaku yang teliti, kejam. Ya kurasa dia akan pergi dan kembali. Mari kita lihat apakah suami istri saya benar-benar diracuni. Apa yang bisa dilakukan kemudian? Mr. Hu tidak mudah bagimu untuk lolos dari bencana. Sejauh ini, kurasa lebih baik berpura-pura mati sampai akhir. Adik, jika kamu mau, mari kita manfaatkan malam ini. Diam-diam meninggalkan lembah kupu-kupu ini. Mari kita cari desa kecil yang tenang untuk hidup menyendiri. Habiskan sisa hidup kita bersama. Kurasa, tidak ada yang lebih penting di dunia ini. Aku mendengarkan kakak. Dan buku ini, tentang apa yang telah kupelajari sepanjang hidupku. Sekarang kita akan pensiun. Tidak perlu, aku akan memberikannya padamu. Tuan, ini adalah hasil kerja seumur hidupmu. Bagaimana aku bisa menerima ini? Semoga kamu bisa menemukannya di dalamnya. Cara untuk membatalkan racun telapak Dewa Xuanming di tubuhmu. Hei Hu Qingniu telah menyita muridnya dalam hidupku. Jika kamu ingin menerimanya, aku takut aku hanya bisa menerima kamu. Tidak ada orang lain. Dan prestasi medisku. Aku juga berharap seseorang akan mewariskannya untukku. Jadi jangan menghindar. Terima kasih, Tuan. Xiao Wuji. Kamu tidak hanya menyelamatkan hidup kami berdua, itu juga membuat suami istri kami berdamai. Datang. Ini adalah bacaan yang saya tulis. Untukmu. Oke. Saya tahu kamu tidak meracuni orang, tapi dengan trik racun ini akan membantu menyembuhkan racun dinginmu. Semoga kamu cepat sembuh. Hadiah di masa depan. Nyonya Hu serius. Ayo pergi. Oke. Hei. Kepala rambut kecil. Selamat tinggal Jiang Hu karena takdir. Oke. Tuan dan Nyonya Hu hati-hati. Hei. Saya mengerti. Saya mengerti. Hu Chunying benar-benar mati. Monumen sudah berdiri. Apakah masih akan palsu? Lalu bagaimana dia mati? Suami istri itu takut nenek Jinhua akan membalas dendam. Bunuh diri dengan minum racun. Apa dewa? Apa yang harus kita lakukan jika kita mati karena penyakit kita? Bagaimana kita bisa melakukan ini? Mengapa kamu tidak menyembuhkan saya sebelum mati? Ah! Jika kamu tidak keberatan, saya bisa terus menyembuhkanmu. Jika kamu benar-benar ahli dalam pengobatan, dia sudah lama menyembuhkan kita. Tidak perlu menggilang. Lipat kita sampai mati ya? Siapa bilang dia bukan dokter yang baik? Ini dia. Dia menyembuhkan luka saya. Dia menyembuhkannya. Lukamu sudah sembuh. Luka di sini benar-benar disembuhkan olehnya. Tentu saja ya. Jika palsu ganti. Tanpa takut membuatmu menderita sebelum belajar pengobatan. Kemudian Tuan menunjukkan. Saya baru tahu ada yang salah dengan resepnya. Buat sifat obat. Biarkan luka Anda berulang. UPS kita diselamatkan.
Mowgli, aku sangat menyesal. Sekarang penyebabnya sudah ditemukan. Kali ini akan menyembuhkan semua orang. Jika kamu ingin merawat yang terluka, tetaplah di sini. Biarkan Wuji menyembuhkanmu. Jika kamu takut mati, kamu bisa pergi sekarang. Jangan pernah tinggal. Tapi lebih baik tidak mati di lembah kupu-kupu ini, agar tidak menodai reputasi dokter ajaib Wuji Xiao. Kita akhirnya diselamatkan. Aku melihatnya. Aku melihatnya. Kamu jauh lebih baik. Kamu melihatnya. Ya, ini benar-benar lebih baik. Terima kasih. Ahahaha. Adik kecil nyawa Jianjieku diselamatkan olehmu. Terima kasih banyak. Akan dibalas di masa depan. Jika kamu ingin balas dendam pada Kusue Park akan membalas. Hutang budi harus dibayar. Aku pasti akan membalas adik kecilku dengan baik di masa depan. Seniormu serius. Terima kasih atas bantuan Sang Xiaoxia. Nanti kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal. Hati-hati. Ayo pergi. Ratu Ibu adalah... Wuji, kamu benar-benar Hua Tuo kecil yang hidup. Hei Mowgli. Kakak Wuji. Kakak Wuji, apa yang terjadi denganmu Mowgli? Kakak Wuji. Apakah Mowgli lebih baik? Oke. Belakangan ini serangan racun dinginmu semakin sering. Benar-benar tidak ada cara. Bisakah itu meredakan rasa sakitmu? 7 bibi hidup dan mati. Jika aku tidak bertemu Tuan Hu, aku takut sudah lama mati. Sekarang aku mengambilnya di depan setiap hari. Daripada mengatakan bahwa musim dingin ini menderita, lebih baik bersatu kembali sebagai keluarga. Ayo temani orang tuaku secepatnya. Itu bukan hal yang indah. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Sekarang kamu adalah orang terdekatku. Bibi Ki tidak pergi. Bibi Ki tetap di sini untuk merawatmu. Terima kasih Bibi Ji. Tak ada penyesalan saudari. Tak ada penyesalan saudari? Itu kamu bagaimana kamu bolak-balik? Ya, ibu mertuaku bilang ada sesuatu yang harus dilakukan. Biarkan aku menemuinya nanti. Aku berkeliling. Tanpa sadar aku datang ke sini lagi. Kenapa kamu masih merawat kebun ini? Bukankah Hu Qingniu sudah mati? Ada banyak tanaman obat berharga di kebun ini. Semuanya ditanam dengan hati-hati oleh tuanmu. Aku di sini saja, terus memasak. Tidak sia-sia usaha orang tuanya. Lihatlah tanaman obat ini. Itu hanya sekumpulan rumput liar. Bagaimana jika aku jadi kamu? Perbaiki saja. Melon dan sayuran bisa mengisi perut. Oh, Kurasa kamu pasti kelaparan. Makan pelan-pelan, jangan tersedak. wah, masakanmu benar-benar enak. Makan lebih banyak jika suka. Hei, bagaimana dengan bibimu? Dia turun gunung dengan saudarinya. Datang kembali nanti. Oh, Ada apa? Apa rasanya tidak enak? tidak enak sekali. Hanya saja aku sudah lama jauh dari rumah. Sudah lama tidak makan nasi matang. Tuan Humu sudah meninggal. Kenapa tetap di sini dan tidak pulang? Orang tuaku meninggal saat aku masih kecil. Dan aku dalam masalah serius. Tidak akan hidup lama. Aku tidak ingin diganggu orang lain. Mari kita hidup damai di sini saja. Jadi kamu sama seperti aku. Semua orang malang tanpa rumah. Kamu adalah murid ibu mertua Bunga Emas. Dikatakan sebagai murid. Padahal dia hanya pelayan pribadinya. Apakah kamu benar-benar tidak mau meninggalkan lembah kupu-kupu? Tempatnya terpencil dan jarang penduduknya.
Itu akan membuat orang jahat bosan. Lagi pula aku tidak akan hidup lama, sama saja di mana-mana. Lebih baik mendalami ilmu pengobatan di sini. Mungkin bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Itu tidak sia-sia hidup ini. Banyak orang hebat di dunia ini. Aku tidak percaya tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Dulu meskipun orang tuaku membawaku mencari dokter terkenal, mereka tidak bisa menyelamatkanku. Aku pasrah. Kathleen, Kurasa sudah larut malam. Jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, kamu bisa tinggal di sini. Temu gurumu besok pagi. Selain Ada itu, satu hal lagi yang aku tidak tahu harus dikatakan atau tidak. katakan saja. Menurut Wuji, metode Lingxi sangat kejam. Sama sekali bukan orang yang tepat. Kamu berada di sampingnya. Aku khawatir akan ada bahaya. Aku menyarankanmu untuk segera meninggalkannya. Untuk keselamatan. Baik. Apa masalahmu? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak. Kamu sangat baik. Aku tidak ingin kamu mati. makan. Nenek aku melihat Sang Wuji bersujud di depan makam dengan mata kepalaku sendiri. Dan tidak ada tanda-tanda Hu Qingniu dan Wang Nangu di tungku. Hanya Sang Wuji yang menjaga lembah kupu-kupu sendirian. Tampaknya kematian keduanya tidak palsu. Hu Qingniu sepertinya benar-benar mati. Baiklah kalau begitu. Mari kita kembali ke Pulau Ular Roh Ibu. Wuji itu berbakat dan cerdas. Lebih mahir dalam pengobatan. Sayangnya dia bilang dia terluka parah. Tidak akan hidup lama. Menurutmu apakah dia bisa diselamatkan? Kamu bilang, apa yang salah dengan anak itu? Bahkan Hu Qingniu tidak bisa menyembuhkannya. Ketika aku menyentuh tangannya, sangat dingin, seperti es. Nenek kamu punya kekuatan internal yang dalam. Mungkin bisa menyembuhkan luka internalnya. Bawa dia bersamamu. Di masa depan lebih banyak murid akan dipanggil. Menurutku dia jauh lebih pintar dariku. Nenek kamu akan menyukainya. Apa yang kamu katakan indah? Aku takut aku suka orang. Ingin pasangan. Aku melakukannya untuk ibu mertuaku. Ibu mertuaku sering bilang aku ceroboh. Pelayanan buruk. Tapi Sang Wuji teliti. Bisa menutupi kekuranganku. Tuan, Dalam setahun lagi, aku juga akan tidur di sini. Tidak bisa memikirkan ini. Benar-benar ada kungfu seperti itu. Siapa yang menyakitimu? Untuk memeras ayahku. Sepertinya kamu tidak biasa. Nama ayahmu? ayahku Marga Zhang. Ming Chuishan adalah murid sekte Wudang. Hahaha. Jadi kamu adalah anak Zhang Wuxia dari Gunung Wudang.
Orang itu menyakitimu dengan Suan Ming di Vinepalm. Harus menghancurkanmu. Beritahu keberadaan Xie Sun Raja Singa Golden Retriever. Anak baik di mana Xie Sun? Kamu beritahu ibu mertuamu. Nenek akan menyembuhkan tifusmu. Aku akan mewariskan kungfu tak terkalahkanmu. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu tidak bisa membohongiku. Jika kamu tidak mengatakan, aku akan membunuhmu. Orang tuaku lebih baik kehilangan nyawa. Jangan mengkhianati teman. Aku tidak akan pernah mengkhianati ayah angkatku. Oh, Ibu mertua? Yanggam bunuh aku. Tidak, ibu mertua. Ibu mertua. Bangun. Belum lama terima kasih ibu mertua karena tidak membunuhku. Dia membunuhku. Aku sedikit lebih cepat. Ada apa yang perlu diucapkan terima kasih? Ali, kamu sangat menyukai anak ini. Kenapa aku tidak membawanya ke Pulau Ular? Aku akan menjadi teman kencanmu. Oke ibu mertua, mari kita bawa dia kembali. Aku tidak mau pergi. Wuji kembali. Wuji. Kamu tidak bisa lolos dari Wuzhishanku. Ikuti saja ibu mertuamu dengan patuh. Nenek jangan. Tidak, Bibi. Nenek kamu ini sudah tua. Kenapa repot-repot menyusahkan anak seperti itu? Aku tidak perlu kamu ikut campur urusan nenek tua ini. Aku benar-benar tidak sabar untuk hidup. Mowgli, cepat. Bibi cepat. Bibi Fearless, ikut aku. Abibi. Bibi sudah meninggal. Orang yang ibu mertua inginkan akan ditentukan. Kakakku, Xiao Fu. Berani sekali kamu? Kemana perginya? Guru? Murid menghadap guru. Apa kabar? Kakak senior Ding, kakak senior Jin Hui. Kakak Jing Xuan. Nenek Jinhua, jangan begitu. Di Pulau Ular, kenapa Nafu datang ke sini untuk mengganggu anak-anak? Jimei Shitai. Aku ingin mengambil murid. Kenapa kamu ikut campur? Aku tidak mencari murid. Dia bersikeras menarikku pergi. Kamu lihat anak ini tidak mau. Kenapa kamu memaksa orang lain untuk susah? Dulu ilmu pedang wanita kuos yang terkenal di seluruh dunia. Aku tidak tahu apakah itu akan diturunkan ke murid dan cucu-cucumu. Berapa banyak usaha yang tersisa? Jangan khawatir. Meski hanya tersisa 10%. Cukup untuk menghadapi kalian para iblis. Hah, wanita tua. Berani-beraninya kau bersikap kasar pada tuanku. Ah,
Tuanku? Hanya mengandalkan sampah seperti kalian, masih ingin melawanku. Prajurit payah, sungguh tidak layak bersaing dengan para ahli. Pedang Yitian awalnya jatuh ke tangan Emei. Pedang itu sangat kuat saat terhunus, dan memang sesuai dengan reputasinya. Bisakah kau tunjukkan bagaimana rupa pedang itu? Setelah pedang terhunus, jika tidak melihat darah manusia, ia tidak akan kembali ke sarungnya. Saranku lebih baik jangan melihatnya. Ilmu pedang Emei dari kepala pemusnahan juga terkenal. Akan ada kelanjutannya nanti. Ali, Ikutlah denganku. Aku tidak pergi. Kau ikut denganku. Aku tidak pergi. Ikutlah denganku. Mengapa kau tidak ikut denganku? Ali. Tuanku, wanita tua ini terlalu percaya diri, berani-beraninya. Aku mencari masalah. Orang ini kejam. Ilmu bela dirinya sangat dalam. Kau tidak sempurna. Ingatlah untuk menghindarinya saat bertemu di masa depan. Selamat kepada tuanku karena mendapatkan kembali pedang Yitian. Aku telah berharap selama bertahun-tahun. Pedang ini tidak diambil kembali untuk tuanku. Aku tidak tahu ahli mana itu. Aku tahu bahwa pedang Yitian awalnya milik Emei. Jadi aku mengembalikannya. Kurasa itu adalah manifestasi dari Master Kuo Xiang. Secara khusus mengirimkan pedang Yitian ini kembali padamu. Xiao Fu, apa keinginan terbesarmu dalam hidup? Menjadi kepala. Aku berharap menjadi murid tuanku seumur hidup, membantunya merebut kembali pedang Yitian, menemukan pisau pembunuh naga dan menerangi Emeiku. Pedang Yitian ada di mataku yang siau. Hanya seonggok sampah. Andai saja aku bisa lebih mengandalkan pedang surgawi untuk guruku. Aku benar-benar akan mati tanpa penyesalan. Apakah pedang Yitian benar-benar penting bagimu? Adik Junior Ji, kamu telah memudahkan kami menemukanmu selama bertahun-tahun. Kami semua mengira kamu dibunuh oleh iblis besar yang siau. Guru, mengapa kamu datang ke lembah kupu-kupu? Bukan untukmu. Lebih dari sebulan yang lalu, aku melewati Feng Yang, melihat tanda minta tolong di pintu ini. Dia mengikuti petunjuk ke restoran Lin Huai Pavilion. Kebetulan melihatmu dan beberapa pendekar terluka. Bilang akan pergi ke lembah kupu-kupu mencari Hu Qingyu untuk pengobatan. Aku segera melapor ke guru. Datang untuk melihat adik junior yang sudah hilang lebih dari 10 tahun. Guru, sekarang kamu percaya aku tidak berbohong. Adik junior musim ini bukankah berdiri di depanmu seperti ini? Xiao Fu, ceritakan tentang dirimu. Guru. Aku? Minjun tanyakan padanya itu guru. Apa sesi ketiga dari sekte adik Junior Ji? Cincin. Mesum. Apa perintah keenam? Pedang. Pencuri dari luar. Mereka yang kembali ke sekte sebagai cincin. Bagaimana menanganinya? Murid guru. Murid benar-benar memiliki rahasia yang tak terkatakan.
Itu tepat sekali. Hari ini kamu bisa menjelaskannya di depan semua orang. Setelah murid diculik oleh Yang Xiao hari itu, telah dikurung di sebuah manor di Jiangnan. Murid mencoba melarikan diri beberapa kali, tidak berhasil. Kemudian, lalu aku menyerah padanya. Akhirnya murid menemukan kesempatan untuk meninggalkannya, tapi mengetahui bahwa dirinya hamil. Murid merasa malu pada guru. Saya bahkan lebih malu pada senior brother Yin dari Wudang. Saya tidak berani menjenjakkan kaki lagi di pintu guru. Memutuskan untuk hidup menyendiri bersama putrinya. Oh begitu. Guru. Murid benar-benar malu pada guru. Bangunlah anak bodoh. Kamu sudah banyak menderita selama ini. Kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Hanya kesalahan Yang Xiao bahwa ilmu bela diri si setan besar terlalu kuat. Adik Ji, beberapa hari lalu saya melihat kamu membawa seorang gadis kecil. Apakah gadis kecil itu anakmu dan Yang Xiao? Ya. Saya rasa dia juga tidak benar-benar menginginkannya. Tidak tentu. Guru. Murid tidak mendengarnya dengan jelas hari itu. Saudari Ji memanggil nama putrinya. Bisakah kamu memberitahu guru secara langsung hari ini? Guru. Putri murid. Namanya tidak. Lebih keras, guru tidak bisa mendengar dengan jelas. Putri murid. Namanya tidak menyesal. Tidak menyesal. Tidak menyesal sampai mati. Benar-benar guru yang penuh kasih dan adil. Sepertinya adik Ji, dia rela dihina oleh Yang Xiao si setan besar. Tidak guru, itu tidak benar. Itu bukan yang dikatakan saudari Ding. Saya ada sesuatu untuk dikatakan pada Xiao Fu. Kamu keluar dulu. Itu guru-guru. Tidak, jangan bicara. Tidak saudari, jangan bicara. Saya bersembunyi dari ibumu. Xiao Fu. Kamu tahu ini apa? Guru. Itu cincin tuan. Selama kamu membantu guru dengan satu hal, cincin itu milikmu. Xiao Fu tidak berani. Orang kecil ini dipercayakan pada guru lagi. Memalukan guru. Sangat beruntung bahwa guru tidak mengusir murid-muridnya. Ini kesempatanmu untuk menebus dosa-dosamu. Asalkan kamu menemukan Yang Xiao, bersikaplah baik padanya. Bunuh dia saat dia tertangkap. Balas dendam untuk pamanmu. Setelah kejadian itu, kamu kembali ke Emei. Pada saat itu pedang Yitian masih akan memiliki posisi kepala. Semua itu milikmu. Guru. Bukankah itu yang dilakukan orang yang baik? Guru bertindak jujur dan lurus di hari-hari biasa. Mengapa kamu ingin menghina guru dengan cara kecil? Dan reputasi Emei? Tidak ada moralitas dalam berurusan dengan orang-orang licik ini. Orang-orang jahat itu menyakiti banyak orang. Jalan iblis. Metode apapun akan dilakukan. Xiao Fu, hanya kamu yang bisa melakukan ini. Asalkan kamu bisa mencapai ini. Ini kontribusi besar untuk Emei. Guru. Paman Si meninggal dalam depresi hari itu. Tidak dibunuh oleh Yang Xiao. Yang Xiao. Dia bukan penjahat seperti yang dikatakan guru. Kamu berbicara omong kosong. Kamu telah disihir oleh Yang Xiao. Xiao Fu. Kembali ke pantai. Aku bertanya padamu, bunuh atau tidak? Little Buddha. Maafkan aku.
Aku mohon maaf. Bunuh atau tidak? Tidak pernah membunuh. Tidak bodoh. Guru. Aku tidak bisa membiarkanmu membuat kesalahan lagi dan lagi. Uhuh. Guru. Ji Xiaofu telah disihir oleh kultus iblis. Melakukan sesuatu yang memalukan untuk guru. Bertahan sampai sekarang. Guru telah membersihkan pintu. Guru bijaksana. Guru. Tapi bagaimana dengan sampah kecil yang dia tinggalkan? Master kekanakan polos. Surga memiliki kebajikan hidup yang baik. Master, dia adalah Ratu Iblis. Seperti ayah, seperti anak perempuan, mungkin juga iblis. Jika kamu tidak memberantas gulma, ini akan menjadi bencana bagi dunia ketika kamu tumbuh dewasa nanti. Master, kamu harus berpikir 2 kali. Temukan si bajingan kecil itu. Bunuh dia. Ya? Ayo pergi. Pergi, pergi, pergi. Masuk, masuk. Ayo masuk. Jangan bersuara. Apa kamu menemukannya? Saya tidak memilikinya di sini. Master telah mencari di mana-mana.
Pterosaurus tidak dapat menemukan keberadaan gadis itu. Master, seorang gadis kecil tidak bisa lari terlalu jauh. Kita pasti bisa mengejarnya. Mungkin ini takdir. Seorang gadis kecil tidak bisa membuat perbedaan besar untuk sementara. Mari kita selesaikan hari ini. Bibi. Bibi bangun. Ibu bangun. Ratu bangun. Ibu. Ibu. Bibi. Tidak ada penyesalan. Ibu, apakah kamu kesakitan? Saudara Fearless, cepat minum obat ratu. Wuji, tolong bantu saya. Wuhui mengirimkannya ke ayahnya di pegunungan Kunlun. Ayahnya adalah utusan cahaya dari Ming Jiao. Yang Xiao. Saya tidak ingin pergi. Ibu. Ini ibu. Saya tidak sakit. Ibu. Ibu, saya tidak pergi. Bibi, jangan khawatir. Saya akan membantu apapun yang terjadi. Kamu menyalahkan ibuku. Ibu, saya tidak pergi, Ibu. Aku tidak akan pergi. Tante girl kakak jing bangun kakak jing. Aku mohon, Ibu. Kamu bangun. Kakak Jing bangun. Tante bangun. Ibu. Tante ketujuh, aku tidak menyangka kamu mengalami musibah seperti ini. Pergi sebelum moglie. Wuji pasti tidak akan mengecewakan keinginan terakhirmu. Antar Bu Hui ke kediaman Grandmaster. Oke. Ibu tidak baik. Kakak kami datang. Anak baik. Aku tidak pergi, aku ingin ibuku.